Oke, kita mulai dari nama ini. Gotthold Ephraim Lessing. Mungkin ya namanya nggak seterkenal Shakespeare atau Molière. Tapi jangan salah, karyanya yang berjudul Hamburg Dramaturgie itu, wah itu kayak dobrakan besar yang mengguncang fondasi teater di Eropa. Karyanya ini melahirkan cara pandang yang benar-benar baru tentang apa sih yang bisa dan seharusnya terjadi di atas panggung. Nah, yuk kita bedah bareng-bareng gimana tulisan-tulisannya bisa mengubah segalanya. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam, coba deh kita berhenti sejenak dan renungkan satu pertanyaan yang sangat mendasar. Pertanyaan ini juga yang jadi inti pemikiran Lessing. Gini pertanyaannya, sebenarnya teater itu buat apa sih? Apa cuma buat hiburan aja? Buat kita ketawa atau nangis sesaat? Atau jangan-jangan ada tujuan yang jauh lebih besar di baliknya? Nah, untuk pertanyaan tadi, Lessing punya jawaban yang sangat tegas. Menurut dia, teater itu bukan tempat buat lari dari kenyataan. Bukan. Justru sebaliknya, teater itu adalah sebuah arena, sebuah sekolah, tempat di mana masyarakat bisa belajar, bisa merenung, dan ujung-ujungnya jadi manusia yang lebih baik. Wah, ini visi yang ambisius banget ya. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita kali ini. Pertama, kita bakal lihat kondisi panggung dalam krisis yang dihadapi Lessing. Terus kita masuk ke manifesto sang kritikus, yaitu solusi radikalnya. Setelah itu, ada teori aktingnya yang keren, berakting dengan api dan ketenangan. Lalu kita lihat perdebatan panas antara Shakespeare versus Prancis. Ada juga studi kasus menarik, kisah dua hantu. Dan terakhir kita akan simpulkan warisan abadi Lessing. Oke, bagian pertama. Panggung dalam krisis. Jadi, untuk ngerti kenapa Lessing ini begitu vokal dan berapi-api, kita harus kembali ke masa itu. Kita perlu lihat dulu sebenarnya separah apa sih kondisi teater Jerman di abad ke-18 sampai-sampai dia bilang ini adalah sebuah krisis. Dan Lessing ini nggak main-main, dia nggak pakai basa-basi. Dia punya istilah sendiri untuk menggambarkan masalah ini, yaitu panggung yang korup. Istilah ini benar-benar merangkum semua kekesalannya. Bayangin, sebuah seni yang harusnya bebas dan mencerahkan, malah jadi kayak barang dagangan. Cuma ngejar untung, dan yang paling parah, sama sekali nggak original, cuma jiplak sana-sini. Nah, ini dia, rincian penyakitnya menurut Lessing. Pertama, sama sekali nggak ada mahakarya yang bisa dibanggakan. Terus, para aktornya, mereka lebih mentingin untung pribadi daripada seni itu sendiri. Naskah-naskahnya juga banyak yang kualitasnya biasa-biasa aja. Penontonnya, mereka juga kurang kritis, gampang banget dibikin senang. Dan yang jadi biang keladinya, semua ini karena mereka cuma ikut-ikutan gaya teater Prancis yang kaku. Akibatnya, teater gagal total dalam tugas utamanya, mencerahkan dan memperbaiki penontonnya. Oke, kita masuk ke bagian kedua. Jadi, setelah melihat semua masalah tadi, apa yang Lessing lakukan? Nah, dia ini bukan tipe orang yang cuma bisa mengeluh. Dia bertindak. Dia menciptakan Hamburg Dramaturgie. Dan ini penting, karyanya ini bukan sekedar kumpulan ulasan drama biasa. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah manifesto, sebuah seruan untuk perubahan yang radikal. Coba bayangin deh, setiap minggu Lessing ini nerbitin tulisan yang isinya analisis super tajam dari pertunjukan yang baru aja dipentaskan malam sebelumnya. Jadi ini real time banget. Tujuannya apa? Ada dua. Mendidik penonton biar seleranya naik kelas, dan sekaligus nyentil para seniman biar mereka lebih baik lagi. Jadi ini bukan kritik yang ditulis dari menara gading akademis ya, ini intervensi langsung. Dia seolah-olah turun ke arena pertarungan seni itu sendiri. Nah, kutipan ini benar-benar merangkum seluruh pemikirannya. Intinya begini, tugas seorang seniman sejati dan juga kritikus itu bukan buat nyanjung-nyanjung penonton, bukan buat ngasih apa yang mereka mau dengar atau lihat, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, tugas mereka adalah menantang penonton, bahkan mengusik prasangka mereka dengan satu tujuan mulia, untuk mencerahkan dan membuat mereka jadi lebih baik. Oke, kita lanjut. Ternyata ide Lessing buat mengangkat derajat penonton ini nggak berhenti di naskah aja. Dia juga merambah ke dunia akting. Dia mengubah total cara orang berpikir tentang seni peran dan menawarkan sebuah teori pertunjukan yang pada masanya benar-benar baru dan radikal. Jadi, Lessing ini ngasih tantangan yang kelihatannya mustahil buat para aktor. Gini, coba bayangin ada sebuah adegan di mana seorang karakter lagi di puncak emosi. Misalnya marah besar atau sedih luar biasa. Tapi, di tengah gejolak itu, dia harus mengucapkan sebuah kalimat yang bijak dan penuh perenungan. Nah, kata Lessing, si aktor nggak bisa sekedar meneriakan kalimat bijak itu. Nggak akan berhasil. Si aktor harus bisa memadukan dua hal yang bertolak belakang. Api emosi yang membara dengan ketenangan pikiran yang dingin. Paradoks kan? Dan Lessing ini nggak cuma ngasih teori abstrak loh, dia bahkan ngasih panduan langkah demi langkahnya.
Jadi begini kira-kira prosesnya. Di tengah-tengah adegan yang penuh emosi, si aktor tiba-tiba harus memerintahkan tubuhnya untuk tenang. Tangannya turun, kakinya menapak mantap. Lalu ada jeda, hening sejenak, untuk menemukan perenungan itu. Barulah kalimat bijaknya diucapkan dengan nada yang terkendali, bukan teriak-teriak. Setelah itu, jeda lagi, biar pesannya meresap ke penonton. Dan sesudahnya, dia bisa langsung meledak kembali ke dalam badai emosinya. Nah, perpaduan inilah yang menurut Lessing menciptakan momen kebenaran psikologis yang otentik di atas panggung. Nah, sekarang kita sampai ke jantung argumen Lessing. Ini bisa dibilang kayak sebuah pertarungan besar, pertarungan untuk merebut jiwa teater. Di satu sisi, ada model teater Perancis yang kaku dan penuh aturan. Di sisi lain, ada model teater Inggris yang lebih bebas, yang menurut Lessing, contoh sempurnanya ada di dalam karya-karya Shakespeare. Coba kita lihat perbedaannya. Teater Prancis ala Voltaire itu kan penuh dengan kalimat-kalimat puitis yang cerdas, pikiran-pikiran yang wah, dan yang paling penting, aturan yang super ketat. Semuanya harus sopan, teratur, dan terasa, ya agak dibuat-buat. Nah, Lessing melihat Shakespeare sebagai kebalikannya. Di karya Shakespeare, yang kita temukan adalah gairah yang mentah dan alami, kebenaran psikologis yang mendalam, dan sebuah keagungan yang terasa tulus, bukan dipoles. Jadi, ini pertarungan antara keindahan aturan melawan kebenaran emosi. Tentu saja, Lessing sadar betul kalau argumennya ini sangat provokatif pada masanya. Dia tahu dia sedang menantang kiblat teater saat itu, yaitu Prancis. Kutipan ini lucu banget sih. Dia seakan-akan bilang, kenapa sih harus Shakespeare terus? Kenapa dia selalu lebih hebat dari orang Prancis? Saya tahu itu menjengkelkan. Ini menunjukkan dia sadar betul sedang membuat orang-orang tidak nyaman. Dan sepertinya dia cukup menikmati perannya itu. Nah, kalau Anda masih butuh bukti kenapa Lessing lebih memilih Shakespeare, dia punya satu studi kasus yang sempurna. Ini adalah contoh terbaik untuk menggambarkan seluruh filosofinya. Dia mengajak kita membandingkan penggambaran dua hantu di atas panggung. Yap, hantu. Dengar-dengar sepele ya, tapi tunggu dulu, ini jenius banget. Jadi, tantangannya begini. Di zaman Lessing, yaitu zaman pencerahan, orang-orang kan didorong untuk berpikir rasional dan ilmiah. Mereka udah nggak gampang percaya sama tahayul. Pertanyaannya, gimana caranya seorang penulis drama bisa membuat penonton yang tercerahkan dan modern ini benar-benar percaya dan bahkan merasa takut pada sosok hantu di atas panggung? Ini adalah ujian pamungkas bagi keahlian seorang seniman. Dan inilah perbandingannya. Di satu sisi, ada hantu ciptaan Voltaire. Dia muncul di siang hari bolong, di depan banyak orang. Terasa lebih kayak alat buat majuin plot aja, bukan sosok yang menyeramkan. Lessing menyebutnya ciptaan penyair yang dingin. Nah, bandingkan dengan hantunya Shakespeare di Hamlet. Dia muncul di tengah kegelapan malam, misterius, dan hanya menampakkan diri pada Hamlet. Dia terasa seperti karakter nyata yang punya penderitaan. Hasil akhirnya, hantu Voltaire terasa konyol, sementara hantu Shakespeare, seperti kata Lessing, benar-benar berhasil membuat bulu kuduk kita berdiri. Jadi apa rahasianya? Kenapa hantu Shakespeare jauh lebih efektif? Menurut Lessing, kuncinya sederhana tapi jenius. Shakespeare nggak berusaha menakut-nakuti kita, para penonton. Dia fokus menunjukkan betapa takutnya Hamlet. Kita melihat teror itu melalui mata sang protagonis. Karena kita peduli pada Hamlet, kita ikut merasakan ketakutannya yang luar biasa. Perhatian kita terkunci pada kengerian psikologisnya, bukan pada hantunya itu sendiri. Inilah yang membuat si hantu terasa begitu nyata dan mengerikan. Ini adalah puncak dari realisme psikologis. Oke, kita sampai di bagian akhir. Terus, apa dong dampak dari semua kritik tajam Lessing ini? Apa warisan yang dia tinggalkan? Jawabannya, dampaknya sangat-sangat besar. Bisa dibilang, pemikirannya ikut membentuk wajah teater modern seperti yang kita saksikan hari ini. Kita bisa lihat jejaknya di sini. Hamburg Dramaturgie secara langsung menyulut semangat para seniman Jerman untuk menciptakan teater nasional mereka sendiri yang nggak lagi ngekor ke Perancis. Nama-nama besar seperti Goethe dan Schiller itu sangat terpengaruh olehnya. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi, desakan Lessing akan kebenaran psikologis dan karakter yang manusiawi itu menjadi fondasi intelektual bagi aliran realisme yang nantinya mendominasi panggung teater di abad ke-19. Jadi kalau mau disimpulkan, warisan Lessing itu ada dua. Dua-duanya sama-sama penting. Pertama, dia berhasil membebaskan drama Jerman dari penjara peniruan buta tuli. Dia membuka pintu bagi originalitas.
Dan kedua, dalam prosesnya itu dia sebenarnya menciptakan sesuatu yang baru, bidang kritik teater modern. Dia mengubah kritik dari yang tadinya cuma soal selera menjadi sebuah analisis yang tajam dan punya tujuan. Dan semua ini membawa kita kembali ke pertanyaan mendasar. Pertanyaan yang digelisahkan oleh Lessing lebih dari 250 tahun yang lalu, tapi rasanya masih sangat relevan untuk kita hari ini. Jadi, untuk apa sebenarnya seni itu? Apakah tugasnya hanya untuk menghibur kita, untuk mengkonfirmasi apa yang sudah kita percayai, membuat kita merasa nyaman? Ataukah seni punya tugas yang lebih berat? Yaitu untuk menantang kita, bahkan mungkin membuat kita tidak nyaman, supaya kita mau berpikir lebih dalam dan pada akhirnya menjadi manusia yang lebih baik. Nah, misi Lessing meninggalkan kita semua dengan pertanyaan abadi ini.